A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa ta'inuhu wa tawakkulu alaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wallahu allazi la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubihil mu'minin yazdadu imanu ma imanihim walillahi jududus samawati wal ard wallahu alimul hakim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala furqan karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafaha wa yuqimunas shalah wa atunaz zakat wa zakira katsira. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan segala nikmat lainnya. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikut beliau yang setia hingga zaman. Saya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di sisinya. Amin. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya jelaskan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam, dosen pembimbing Ibu Nikmah MPD, dan saya selaku mahasiswa atas nama Denny Marianto, program studi BKPI angkatan 2024, kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Baiklah, saya ingin mencoba menjelaskan tentang materi pentingnya, arti penting agama bagi manusia. Di sini saya ingin menjabarkan arti penting agama bagi manusia dalam perspektif atau sudut pandang agama Islam. Jadi di sini saya akan membahas menurut sudut pandang saya dalam segi agama Islam tentunya. Baik, ada beberapa faktor atau ada beberapa faktor penting kenapa agama itu penting bagi manusia. Itu ada 7 menurut saya. Yang pertama itu tentu sebagai pedoman hidup atau lebih kita kenal dengan nama hudan linnas. Yang kedua itu membantu menemukan ketenangan hati dan jiwa manusia itu sendiri. Yang ketiga sebagai tujuan hidup atau lebih kita kenal dengan tujuan untuk apa kita diciptakan. Yang keempat itu membangun akhlak yang mulia untuk manusia itu sendiri. Yang kelima sebagai persatuan antar manusia dan solidaritas antar sesama mereka. Yang keenam, pedoman dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh itu mengajarkan manusia agar lebih menjaga lingkungan alam. Baik, saya mencoba untuk menjabarkan satu persatu faktor-faktor penunjang arti penting agama bagi manusia. Faktor yang pertama adalah sebagai pandangan hidup atau hudan linas. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi disampaikan atau disandarkan dengan ayat ini, Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa memang agama Islam itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan kitab yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia itu adalah kitab Al-Quran. Dan memang dijelaskan di surat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Berarti tidak sepantasnya kita meyakini dengan 100% dengan keyakinan kita bahwa untuk kita selamat dunia dan akhirat, ya petunjuk kita cuma satu, yaitu
Al-Quran kalau didasarkan pada surat ini, tapi kita juga bersandarkan pada hadis. Adapun hadis yang menyatakan dari riwayat Malik, yaitu disebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat. Aku berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia untuk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup kita, arahan hidup kita. Maka kalau kita sudah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk tujuan hidup kita, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Makanya itulah pentingnya agama untuk manusia. Jadi sebagaimana pentingnya, ya memang sangat-sangat penting sekali. Jadi kita nggak bisa menyepelekan agama hanya untuk senda gurau, itu tidak bisa. Karena memang jelas bahwa memang agama penting bagi manusia. Baik, kita akan melanjutkan faktor yang kedua, itu membantu menemukan ketenangan hati dan jiwa. Jadi manusia itu kalau inginlah tenang hatinya, ingin jiwanya tentram, beragamalah. Ikutilah agama Islam, ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Ikutilah Quran. Karena kalau kita merujuk ke Quran, ada dasar suratnya itu di surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi dengan mengingat Allah hati kita tentram. Jadi untuk tentram hati manusia, hati kita, ya kita sering-sering mengingat Allah. Mengingat Allah itu berzikir. Ada juga hadis menyatakan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin sering kita berzikir, semakin tentram kita, semakin jiwa kita lapang, tentram, hidup itu tenang. Tidak, ya namanya hidup pasti masalah banyak, tapi Allah menjadikan solusinya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah ya sering-sering mendekatkan diri pada Allah, sering-seringlah berzikir kepada Allah. Maka hidup kita selaku manusia akan tenang, akan damai, akan tentram. Itu janji Allah. Allah sendiri yang menyatakan seperti itu. Kenapa kita harus tidak percaya? Kenapa kita harus ragu? Ya Allah sendiri yang menyampaikan demikian. Ya kita yakini saja, kita buktikan, kita ikuti petunjuknya, kita sering-sering baca Quran, sering-sering kita berzikir, insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Baik, untuk yang ketiga, faktor kenapa agama itu sangat penting bagi manusia adalah sebagai tujuan hidup, tujuan awal kita diciptakan. Jadi kita harus ingat, adanya kita di dunia ini nggak tahu-tahu ada. Tentu ada yang mengadakan, ada yang menciptakan kita, nggak langsung tiba-tiba ada. Kita harus tahu itu siapa yang menciptakan kita. Karena kalau kita dasarkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak akan ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Berarti jelas di sini adanya kita, adanya tujuan kita diciptakan. Ingat, adanya kita di dunia ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Kalau Allah menciptakan, Allah ada tujuan menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Jadi ya kembali lagi tujuan kita. Jadi ya selaku manusia ya kita beribadah pada Allah. Beribadah pada Allah berarti penting agama itu bagi kita. Penting kembali pada fitrah kita. Kita diciptakan ya, mengabdi kita kepada Sang Pencipta. Beribadah kita padanya, kita laksanakan segala perintah, kita tinggalkan segala larangan. Ya sebagaimana kita beribadah. Nah, sebagaimana kita melaksanakan perintah, ya segala perintah kita laksanakan, segala larangan ya kita tinggalkan. Jangan pula perintah kita langgar, larangan enggak ya kita kerjakan. Itu ya kan semau-maunya kita. Kita lupa bahwa diri kita ada yang menciptakan kita. Kalau kita ya sadar akan
adanya kita ada yang menciptakan, ya sudah selakunya, dah sepantasnya lah kita untuk mengabdikan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kenapa agama itu penting bagi manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa kita lepas agama itu. Jadi untuk faktor yang keempat, kita coba membangun akhlak yang mulia. Jadi kalau manusia itu pingin mulia akhlaknya, pingin baik, mulia itu kan kata-kata kalimat yang sangat-sangat bagaimana ya, sangat baik, sangat baik. Kalau di Quran dasar suratnya ada di surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu, di surat Quran surat Al-Qalam ayat 4, surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya dengan Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi siapa itu Muhammad? Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Ada sebagian ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan, contoh yang baik. Jadi kita wajib mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena diperintahkan oleh Allah. Jadi contoh-contoh yang baik, contoh-contoh akhlak yang mulia sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau menyampaikan risalah Allah, bagaimana beliau menyelesaikan perkara-perkara masalah umat, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh yang kita dapat kita contoh beliau. Kenapa? Karena beliau makhluk ciptaan yang mulia. Jadi ya sudah sepantasnya kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan bagi kita. Dan manusia kalau mau akhlaknya mulia, ya sudah sewajarnya kita mencontoh Allah Subhanahu, mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau hadisnya ada yang menyebutkan sebagai dari Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jelas Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi manusia itu yang mulia. Bagaimana mulia? Tentu sesuai dengan perintah Allah, tentu sesuai dengan maunya Allah. Allah itu memberikan wahyu itu berupa Quran. Quran itu adalah kitab yang mulia. Bagaimana manusia itu bau mulia? Ya tentu sesuai dengan kitab yang mulia. Kalau tidak sesuai dengan kitab yang mulia, bagaimana manusia akan mulia? Bagaimana akhlaknya akan mulia? Kembali lagi kepada kita, ya memang harus mulia. Ya bagaimana? Ya dekatkanlah diri pada kitab suci yang mulia ini. Kita baca, kita laksanakan isi perintahnya. Jangan pula kita tinggalkan, kita abaikan. Auzubillah min dzalik. Mari sama-sama kita kembali kepada fitrah penciptaan kita. Kita kembali lagi kepada Quran dan Sunnah. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kelima, faktor kenapa agama itu sangat penting itu sebagai persatuan atau solidaritas antar manusia. Ya, manusia ini kan makhluk sosial, saling membutuhkan. Jadi ya memang perlu agama di situ, aturan untuk mengatur itu semua. Dasar Quran di surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan berpeganglah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Tidak dijelaskan di sini. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara, kita semua bersaudara. Jika perselisih kita selesaikan dengan apa? Dengan cara amar ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita juga saling menasihati, watawasau bil haq watawasau bisawab, dengan kesabaran. Nasihat kita nasihat tapi dengan kesabaran. Jika ada sahabat kita salah, kita ingatkan dengan yang baik. Yang baik mana? Dengan Quran, dengan sunnah yang baik. Jangan kita ingatkan marah-marah, kita kan nggak sesuai juga kita akhlak kita sebagai yang ingin akhlak kita mulia, kita marah menyampaikan ini tidak bagus juga. Makanya kita sebaiknya ya
Ya itu tadi, kita itu bersaudara. Jadi memang agama itu penting bagi manusia untuk mengatur semuanya, mengatur tingkah laku, perbuatan semuanya. Jadi antar sama manusia pun diatur dalam Al-Quran. Ada petunjuknya, ada yang mengarahkannya. Mari kita lanjutkan saja untuk yang faktor yang keenam, itu sebagai pedoman hidup menghadapi ujian. Jadi kita ini hidup ini memang untuk diuji. Sudah kita diciptakan memang untuk diuji. Jadi untuk melaksanakan ujian itu ya memang harus sesuai petunjuk. Apa petunjuknya? Quran dan Sunnah. Agar lulus ya kita baca, kita ikuti itu. Ya namanya ujian, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang kita berharap ya lulus semua. Bagaimana agar kita lulus? Ya kita ikuti, kita laksanakan. Istiqomah kita di dalamnya. Namanya ujian ya ada yang lulus, ada yang tidak lulus, kan begitu. Ya, kita berharap kita semua lulus. Sama seperti halnya kita ujian kuliah lah, ujian akhir semester. Tentu apa-apa aja bahan ujiannya, tentu apa yang ditunjukkan oleh dosen-dosen, apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan, apa yang diarahkan, ya itulah bahan ujiannya. Sama dengan Allah. Allah menguji kita, apa bahan ujiannya? Yaitu Quran dan Sunnah. Kita lakukan aja, kita ikuti aja. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau hadisnya ada riwayat Ahmad, ketahuilah bahwa dengan itu bersama kesabaran. Kalau hadis riwayatnya, kalau dasar Qurannya diminta untuk diujian itu di surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sadar kita ujian itu berat. Janganlah menyombongkan diri, jangan sombong kita. Apalah kita ini. Kita pun gak tahu kapan kita mati. Jadi apa yang kita sombongkan? Besok atau lusa kita pun gak tahu. Semuanya itu Allah. Makanya kita mintalah. Ikutilah apa maunya. Jangan apa mau kita. Yang butuh kita pada Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita yang butuh. Kita mintalah perlindungan kepadanya. Sabar menjalani ujian. Istiqomah kita di dalamnya. Ya insya Allah. Ya sama-samalah kita. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalamnya. Nah, semoga kita sama-sama lulus dalam ujian ini. Semuanya insya Allah masuk dalam surga. Amin. Yang terakhir adalah mengajarkan manusia untuk menjaga dan menghormati alam lingkungan. Dasar suratnya surat Al-Araf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi memang larangan Allah. Alam itu jangan kita rusak. Jangan kita rusak dengan dalih-dalih kita dalam rangka kami berbuat kebaikan dengan merusak alam. Jangan seperti itu. Allah memberi kita lingkungan, ya kita manfaatkan sebagaimana mestinya, sebagaimana maunya Allah. Jangan maunya kita, jangan kita rusak-rusak lingkungan, jangan kita mencemari sungai-sungai, jangan kita menebang pohon sembarangan. Ya kita manfaatkan untuk kebaikan bagi manusia itu sendiri, bagi manfaat untuk manusia itu, tujuan untuk bagaimana beribadah, tujuan untuk bagaimana kita, ya untuk tujuan kita lah, tujuan kebaikan, tujuan arah untuk beribadah, mengabdikan diri. Hal yang tujuannya adalah memang kita untuk mengabdikan diri sepenuhnya kan, secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di riwayat Ahmad, ya, barang siapa yang menanamkan sebuah pohon, maka setiap buah yang dihasilkan oleh pohon itu adalah sedekah baginya. Jadi, kita ada kaitannya dengan alam. Baik kita tabur, baik kita tunai. Buruk kita tabur, buruk kita tuai. Seperti itulah. Jadi ya sama-sama kita introspeksi diri kita. Sama-sama kita masuk pada diri saya pribadi. Ya kita pinginnya semua kita mulia, kita pinginnya lulus ujian, kita juga pinginnya ya yang baik-baik. Maka itu kembalilah kepada fitrah, kita ikutilah apa yang telah diwahyukan itu Al-Quran, dan jangan lupa dan kita tinggalkan pula sunnahnya, kita contohi sunnah itu. Pada itu ya
Ya, akhir kalam lah saya tutup untuk video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua bersama lah mendapat pengajaran yang lebih baik ke depannya, dan kita bisa mengamalkan yang lebih baik, jadi individu yang lebih baik. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata kurang berkenan di hati. Memang ya, namanya manusia saya ini kan, yang benar itu semuanya Allah. Saya ya kalau ada salah saya minta maaf.